Ya, selamat malam semua. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Ya, seperti biasa gue mau membahas tentang hanya mereview ringan saja tentang pertandingan final Euro kemarin, di mana timnas Spanyol memang sudah merengkuh gelar juara untuk keempat kalinya di edisi Euro tahun ini. Dan tentunya ini menjadi satu pencapaian luar biasa untuk timnas Spanyol, di mana mereka menjadi satu-satunya tim yang memiliki koleksi gelar Piala Eropa terbanyak setelah mampu melampaui pencapaian Jerman dengan 3 gelar, dan tentunya Spanyol merengkuh gelar keempatnya kemarin di Olympia Stadion Berlin, di mana mereka secara meyakinkan menumpaskan The Three Lions Inggris dengan skor 2-1. Ya, gue mau sharing saja, pengen ngobrol saja tentang penampilan timnas Spanyol ini ya. Jadi overall seluruh pilar timnas Spanyol memang tampil luar biasa. Credit point tentunya kita berikan kepada Lamine Yamal, dan tidak lupa juga kepada Rodri yang menjadi the best player Euro kemarin, di mana Rodri memberikan kenyamanan di lini tengah, di mana kombinasi dia bersama Fabian Ruiz dan juga Pedri memberikan kestabilan kepada Spanyol. Kemudian bagaimana Rodri memberikan satu ketenangan di lini tengah, sehingga banyak kontribusi yang diberikan Rodri kepada timnas Spanyol. Tapi memang jika melihat ke belakang, Spanyol ini kan memulai turnamen Euro ini dengan sedikit keraguan ya. Artinya mereka semula memang tidak difavoritkan untuk bisa menjuarai event ini. Namun ternyata penampilan mereka, game demi game yang mereka lakoni, pertandingan demi pertandingan yang mereka jalani, dan ujian-ujian yang mereka mulai hadapi di babak knockout memberikan satu mentality yang kuat kepada Spanyol, hingga mereka mampu menuntaskan turnamen ini dengan satu gelar juara yang prestisius tentunya. Tapi kalau mau flashback ke belakang, ternyata Spanyol ataupun klub-klub Spanyol yang melakoni laga final sebanyak 27 final yang mereka lakoni dari periode awal tahun 2000 sampai dengan terakhir kemarin Real Madrid di final Liga Champions, hampir selalu dimenangkan oleh tim Spanyol, klub Spanyol ataupun timnas Spanyol. Jadi bagaimana mentalitas juara yang benar-benar sudah terbentuk oleh para pemain Spanyol tentunya, itu sudah bisa mereka tularkan dari klub ke timnas. Bayangin aja, dari 27 final yang mereka lakoni baik klub maupun timnas, tidak ada satu laga pun yang mereka kalah, tidak ada satu laga pun yang mereka lewatkan dengan gelar juara ataupun dengan kemenangan. Ini yang membuat mentalitas mengakar kuat di para pemain Spanyol, klub maupun timnasnya, sehingga ketika timnas Spanyol melaju sampai final, maka hampir dapat dipastikan Spanyol ataupun klub Spanyol akan merengkuh gelar tersebut. Ini yang membuat Spanyol menjadi salah satu tim yang selalu difavoritkan untuk bisa menjuarai turnamen mayor ya. Namun kembali lagi, ketika Spanyol memulai langkah awal di event ini, sebetulnya banyak pengamat yang tidak mengunggulkan atau tidak melihat Spanyol sebagai satu kandidat kuat ya. Justru Spanyol tuh mungkin ada di urutan ke-5 atau ke-4. Tapi tim-tim seperti Jerman karena faktor tuan rumah, kemudian Prancis dengan materi pemain berlimpah, dengan Mbappe yang mereka punya, belum lagi Inggris juga menjadi kandidat. Tapi Spanyol justru mampu menjawab keraguan tersebut. Bahkan di laga pertama pun mereka tampil amat meyakinkan ya. Mereka mampu mengalahkan peringkat 3 Piala Dunia, yaitu Kroasia, dengan skor 3-0 tanpa balas. Kemudian mereka juga di laga keduanya mengalahkan juara bertahan Italia dengan skor 1-0. Dan di laga pamungkas terakhir mereka mengalahkan Albania dengan skor 1-0. Jadi Spanyol ini memang menyapu bersih semua laga. Bahkan sampai partai final pun mereka tidak terkalahkan dan menjadi
tim paling produktif dengan 15 gol. Ini menunjukkan bahwa memang Spanyol era saat ini jauh lebih dinamis ya. Jika kita membandingkan dengan edisi 2012 dan 2008 era Xavi Iniesta, memang kalau kita melihat dari sisi pencapaian gol yang mereka sarangkan, justru tidak sedominan atau tidak sebanyak yang dilakukan oleh Spanyol pada saat mereka juara tahun ini. Jadi memang terasa tim ini lebih spesial, belum lagi tim ini masih sangat muda, tim ini masih sangat panjang karir yang akan mereka jalani, dan tentunya kredit poin dan apresiasi patut diberikan kepada pelatih Luis de la Fuente. Luis de la Fuente ini memang pelatih senior, usianya sekitar 63 tahun. Pencapaian yang dia lakukan luar biasa ya. Berawal dari menjuarai Euro U19 bersama Spanyol, kemudian menjuarai Euro U21 Spanyol, lalu menjuarai UEFA Nation League, dan mengantarkan Spanyol meraih medali perak di Olimpiade Tokyo 2020. Atas prestasi itu, maka Federasi Sepak Bola Spanyol menunjuk Luis de la Fuente sebagai pelatih timnas senior menggantikan Luis Enrique, dan ini menjadi jawaban tersendiri, menjadi tantangan tersendiri untuk de la Fuente bagaimana dia meramu tim ini berdasarkan dari materi pemain yang mungkin banyak orang yang tidak menyangka ya. Contoh seperti Fabian Ruiz yang pada turnamen sebelumnya di Piala Dunia tidak kelihatan perannya itu. Justru di turnamen ini sangat menonjol bagaimana sentral yang dimiliki oleh Fabian Ruiz, bagaimana kombinasi dia dengan Pedri, dengan Rodri, memberikan variasi serangan, membangun serangan yang sangat dinamis dari lini tengah, dan ini tentunya memberikan satu harmonisasi kepada timnas Spanyol ya. Fabian Ruiz pemain yang bisa dibilang kita harus berikan apresiasi di samping Rodri tentunya. Fabian Ruiz memberikan satu engine untuk timnas Spanyol untuk bisa melakukan build up serangan yang mematikan dan dia juga memiliki kemampuan mencetak gol yang cukup baik ya, dimana pada laga menghadapi Kroasia dan laga menghadapi Georgia juga dia mampu mencetak gol. Satu peran sentral juga yang dilakoni oleh Fabian Ruiz. Dan kembali lagi bagaimana Luis de la Fuente ini mampu meracik pemain-pemain yang cukup senior seperti Dani Carvajal dengan pemain-pemain muda. Bagaimana kita bisa lihat ketika Lamine Yamal mampu memberikan umpan manis pada Dani Carvajal untuk bisa menciptakan gol ke gawang Kroasia. Ya, ini merupakan satu pencapaian juga ya buat Dani Carvajal, bagaimana dia mampu memberikan gelar Liga Champions, kemudian juga mampu memberikan gelar Piala Eropa kepada La Furia Roja timnas Spanyol, dan ini akan menjadi challenge juga buat De La Fuente, di mana pada gelaran nanti 2 tahun lagi di Piala Dunia 2026 tentunya menjadi satu tantangan buat timnas Spanyol, karena tentunya Spanyol ingin men-challenge mereka untuk bisa melakukan apa yang pernah mereka lakukan di edisi 2010, dan tentunya ini menjadi satu kesempatan buat Spanyol, karena apakah mereka mampu menciptakan sejarah untuk bisa mengulangi pencapaian di 2010 merengkuh Piala Dunia 2010. Dan tentunya kita juga tidak bisa mengesampingkan pencapaian timnas Inggris, di mana justru semenjak dipegang oleh Gareth Southgate, Inggris memang tampil cukup baik di beberapa event mayor. Di antaranya di Piala Dunia 2018 mereka tampil cukup atraktif hingga sampai dengan 4 besar. Kemudian di Piala Eropa 2020 mereka juga mampu sampai final, meskipun pada akhirnya tumbang oleh Italia.
dan juga di 2022 mereka juga mampu tampil sampai dengan babak perempat final meskipun harus tumbang oleh Prancis. Dan dengan kabar terakhir bahwa Gareth Southgate meletakkan jabatannya atau meninggalkan timnas Inggris, maka dapat dipastikan Inggris akan memiliki pelatih baru nanti di event berikutnya di Piala Dunia 2026. Ya, kita belum tahu siapa yang akan menggantikan Gareth Southgate, tapi yang jelas Southgate sudah memberikan hasil positif kepada Inggris selama 7 musim dia memegang timnas Inggris. Ya, jadi sedikit tadi sharing gue tentang bagaimana pencapaian timnas Spanyol merengkuh gelar keempat mereka di Euro 2024, dan juga bagaimana progresnya timnas Inggris setelah dipegang oleh Gareth Southgate, dan Gareth Southgate juga sudah confirm bahwa dia tidak akan menukangi timnas Inggris lagi. Oke, baik, sedikit tadi sharing gue, analisa ringan gue sebagai netizen, bukan pengamat, bukan juga dari jurnalis olahraga, murni hanya ingin memberikan sharing kepada teman-teman semua. Oke, thank you for watching. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Sehat selalu, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.